Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar bersama Ibu. Perkenalkan, nama Ibu Nurul Istiqomah. Ibu mengajar kelas 2 di SDN Silih Asu 3 Kota Cirebon. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran yaitu tema 1 hidup rukun, subtema 4 hidup rukun di masyarakat, pembelajaran keempat. Nah anak-anak, pada masa pandemi seperti sekarang ini kita harus tetap menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan ya. Kita harus melaksanakan yaitu 1. Memakai masker, yang kedua mencuci tangan dengan sabun, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat menjauhi kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas. Ya, anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran, maka dari itu kita harus mempersiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, anak-anak siapkan dahulu alat-alat tulisnya seperti buku, pensil, penghapus, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, anak-anak juga bisa meminta orang tua untuk membimbing dan menemani dalam kegiatan belajar dari rumah. Nah, sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. 7 kali 3 tambah 9. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Semoga apa yang nanti Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak dan anak-anak bisa mengerti apa yang nanti akan Ibu sampaikan. Nah, kali ini tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama
Dengan diberikan gambar dan teks percakapan tentang hidup rukun di masyarakat, anak-anak dapat menemukan kalimat penolakan yang terdapat dalam teks yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan benar. Yang kedua, dengan diberikan gambar tentang hidup rukun di masyarakat, anak-anak dapat menuliskan kalimat penolakan yang berkaitan dengan sikap hidup rukun dengan bahasa yang santun. Yang ketiga, dengan diberikan contoh karya hiasan dari bahan alami, anak-anak dapat membuat karya hiasan dari bahan alami dengan benar. Dan yang terakhir, dengan diberikan soal cerita, anak-anak dapat menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan dengan tepat. Perhatikan gambar percakapan di bawah ini. Gambar yang pertama ada Lani dan Edo. Lani berkata, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Edo menjawab, "Tidak mau aku malas. Pekerja bakti itu melelahkan." Sekarang kita lihat gambar yang kedua. Ada Dayu dan Beni. Dayu mengatakan, "Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan." Beni menjawab, "Maaf, saya tidak bisa ikut pekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Nah, anak-anak, dari gambar percakapan yang ada dua itu, manakah kalimat penolakan yang dapat memenuhi kerukunan? Yang pertama atau yang kedua? Iya, gambar yang kedua. Yang mana kalimat penolakannya? Iya, betul. Yang dibacakan atau yang diucapkan oleh Beni, yaitu, "Maaf, saya tidak bisa ikut pekerja bakti karena ada keperluan mendadak." Ya, pinter. Nah, kemudian buatlah cerita sederhana untuk gambar yang telah anak-anak pilih. Anak-anak sudah memilih gambar nomor berapa? Nomor 2, iya pinter. Nah, dari gambar nomor 2 itu, anak-anak buat cerita sederhananya. Nah, sekarang di sini, Ibu sudah membuat sebuah contoh cerita sederhananya. Mari kita simak bersama-sama. Ya, hari Minggu kemarin ada kerja bakti di lingkungan rumah Dayu. Dayu mengajak Beni untuk ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Namun, Beni menolak dengan sopan. Beni tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Itu adalah contoh kalimat sederhana atau cerita sederhana dari gambar nomor 2. Nah, di rumah anak-anak buat sendiri ya ceritanya sesuai dengan gambar yang anak-anak pilih. Pada pembelajaran yang lalu, sudah membuat sketsa yang dihias dengan biji-bijian. Kemudian sekarang lanjutkan kegiatan membuat hiasan tersebut menggunakan biji-bijian. Setelah selesai, anak-anak mengumpulkan kepada gurunya masing-masing ya, dan memajang hasil karyanya di depan kelas. Udin dan teman-teman juga menikmati kue yang disediakan pada kegiatan gotong royong. Bentuk kue itu bermacam-macam. Ada kue berbentuk bunga, ada kue berbentuk hewan. Sekarang selesaikan soal cerita berikut ini. Nomor 1, Ibu membuat 115 kue lemper, 85 kue lapis, dan 75 kue donat. Berapa jumlah kue seluruhnya? Nah, kalau misalnya ada kata jumlah, maka dikerjakan dengan cara ditambah atau dikurangi. Ya, betul, dengan cara ditambah. Maka kalimat matematikanya menjadi 115 ditambah 85 ditambah 75. Kita akan mengerjakan satu-satu ya. Nah, 115 ditambah 85. Kita akan mengerjakan dari satuan dulu, dari belakang dulu. 5 ditambah 5.
10. Iya betul, nolnya taruh di bawah, satunya sisa taruh di atas. Kemudian ditambah lagi, 1 tambah 1 tambah 8. 10. Iya, 10, nolnya taruh di bawah, satunya sisa taruh di atas. Kemudian 1 tambah 1, 2, langsung ditaruh di bawah. Kemudian masih lanjut ya, masih lanjut, 100 ditambah 75. Sama mengerjakannya dari satuan dulu. 0 ditambah 5, 5. 0 ditambah 7, 7. Nah, 2-nya langsung turun ke bawah. Jadi 115 ditambah 80 ditambah 75 sama dengan 275. Jadi jumlah kue seluruhnya ada berapa? Ada 275. Nah, sekarang kita lanjut ya. Soal nomor 2. Jumlah minuman mula-mula 336 gelas. Berapakah sisanya jika sudah diminum 59 gelas dan 92 gelas? Nah, lihat. Sisa dan sudah diminum. Kalau sisa itu diminum, berarti berkurang atau bertambah? Berkurang. Pinter, kalau berkurang berarti dikurangi. Jadi 336 dikurangi 59 dikurangi 92. Kita kerjakan dengan cara bersusun ke bawah satu-satu ya. 336 dikurangi 59. Kita kerjakan dari satuan dulu. 6 dikurangi 9. Tidak bisa, maka meminjam di puluhan. Ya, di 30-an. 3-nya dipinjam jadi tinggal 2. Kemudian 6-nya jadi 16. 16 dikurangi 9 berapa? Ya, 7. Lanjut ya, kita mengerjakan puluhan. 2 dikurangi 5. Tidak bisa, jadi pinjam lagi ke 3. 300-an. Jadi 3-nya dipinjam. Jadi tinggal 2. Nah, 2 yang warna ungu, yang puluhan, itu jadi berapa? Jadi 12. 12 dikurangi 5. Ya, 7. Nah, kemudian 2-nya langsung turun ke bawah. Ya, jadi 277. 336 dikurangi 59 sama dengan 277. Nah, masih ada ya satu lagi ya. Nah, kita lanjutkan. 277 dikurangi 92. Kita mengerjakan dari satuan dulu. Ya, 7 dikurangi 2. 7 dikurangi 2, ya 5. Kemudian lanjut ke puluhan. 7 dikurangi 9. Tidak bisa, maka dari itu kita meminjam ke ratusan, kedua. Jadi 2-nya tinggal 1. Dan 7-nya menjadi 17. 17 dikurangi 9. Berapa? Ya, 8. Satunya langsung turun ke bawah. Jadi 277 dikurangi 92, hasilnya 185. Jadi 330 dikurangi 59 dikurangi 92, hasilnya adalah sama dengan 185. Jadi sisa minuman yang ada adalah berapa? 185 gelas. Ya. Nah, untuk nomor 3, 4 dan 5 anak-anak silakan mengerjakan di rumah ya. Dibantu sama orang tua, dan kemudian setelah selesai anak-anak boleh mengumpulkan kepada gurunya masing-masing. Kerjakan di buku tugasnya ya. Nomor 3,
Udin mempunyai 180 butir. Tiara memberikan 125 butir lagi kepada Udin. Biji-bijian tersebut digunakan untuk membuat hiasan sebanyak 148 butir. Berapakah sisa biji-bijian sekarang? Nah, nomor 4, ibu membuat 115 kue. Kue tersebut diberikan kepada bibi sebanyak 75 buah. Ibu mendapat kiriman kue dari tetangga sebanyak 50 buah. Maka berapakah banyak kue ibu sekarang? Nomor 4. Nomor 5, jumlah penduduk dewasa di lingkungan rumah Udin ada 229 orang. Jumlah anak-anaknya lebih sedikit 72 orang. Berapakah jumlah penduduk dewasa dan anak-anak? Nah, sekarang anak-anak kerjakan ya di buku tugasnya masing-masing ya. Nomor 3, nomor 4, dan nomor 5. Dari pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan, kesimpulannya adalah yang pertama, kalimat penolakan disampaikan dan diucapkan dengan kalimat yang sopan. Kemudian yang kedua, karya hiasan dapat dibuat dengan menggunakan bahan alami berupa biji-bijian. Dan yang ketiga, menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjelasan dan pengertian. Sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangat belajar dari rumah ya. Akhir kata dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.